Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini ngaji bareng Ma'arif edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang zakat profesi atau zakat jasa. Jadi kalau kita mengetahui dalam kitab-kitab fikih klasik, zakat-zakat tersebut yang spesifik untuk profesi pekerjaan seseorang memang tidak ada. Tapi sebagian ulama memasukkan zakat tersebut adalah masuk kepada zakat tijarah. Tijarah itu bukan berarti harus dagang benar-benar kita ya bahasanya kulaan barang terus dijual, tidak hanya seperti itu. Tapi profesi-profesi jasa pun yang diniati dengan untuk niat mengambil untung, niat ada untung rugi, itu pun masuk kepada tijarah. Contoh adalah perhotelan. Ada orang yang mempunyai usaha hotel, berarti dia menyewakan jasa hotel. Ya, jadi ada penghasilan dari jasa hotel orang yang menginap di hotel tersebut. Ya, hasilnya itu. Karena usahanya itu, maksudnya usaha itu diniati ada untungnya, nah itu berarti dihukumi dengan tijarah. Maka nanti hasil dari hotel itu setelah 1 tahun dikalkulasi, nah itu nanti kalau memang mencapai nisab maka wajib dizakati. Dan nisabnya disamakan dengan nisabnya emas, yaitu 77,58 gram. Itu nisabnya dengan emas 24 karat. Tergantung harga emas pada saat itu berapa. Dan hasil kalkulasi 1 tahun itu nanti tidak murni 1 tahun itu semuanya, tapi dipotong dengan perawatan hotel tersebut dan gaji karyawan dan untuk membeli perlengkapan. Ini saya ambilkan contoh di sini, seandainya 1 tahun itu punya hasil itu 75 juta seandainya. Nah, itu nanti dipotong biaya perawatan. Contoh di sini sudah saya tuliskan, contoh perawatannya 10 juta. Untuk gaji pegawainya 25 juta dan perlengkapan 10 juta. Jadi saldo saat haul 1 tahun ya itu berjumlah 30 juta. Maka dari 30 juta itu ganti kita menghitung harga 1 gram emas 24 karat, seandainya hari ini harganya 100.000. Ini untuk mempermudah saja angka sebagai contoh. 100.000 kali 77,58 gram. Berarti nominalnya 7.758.000. Itu berarti nisabnya emas pada saat ini sebagai contoh 7.758.000. Jadi kalau di saat haul 1 tahun itu dikalkulasi saldonya dari usaha hotel itu 30 juta, nah itu berarti sudah memenuhi nisabnya. Maka usaha perhotelan itu wajib zakat yang dikeluarkan adalah 30 juta itu dicari 2,5%-nya atau dibagi 40. Berarti nominalnya ada 750 ribuannya itu. Jadi setelah dikalkulasi usaha itu, ini hanya mengambil contoh dari usaha hotel ya, perhotelan. Nanti bisa diambil usaha yang lain kalau seandainya Anda punya, ataupun dari profesi Anda gajinya berapa. Ya itu dikalkulasi setelah 1 tahun dipotong dengan kebutuhan operasional, nanti sisanya berapa, nah itu akan dibagi dengan nisabnya emas pada saat itu. Nisabnya emas yang 77,58 gram itu. Kalau di sini tadi sisa dari saldo hotel itu 30 juta, berarti dibagi 40, keluarnya adalah 750.000. Jadi seandainya 1 tahun itu dari hotel itu saldo itu 30 juta, hanya diambil 750.000 saja untuk zakatnya. Kan itu kecil sekali, 2,5%. Nah itu jadi harapannya kalau
walaupun itu kecil secara nominal, itu saja banyak yang tidak menjalankan kan. Jadi harta kita yang hanya sedikit itu mari kita sucikan, bersihkan, itu adalah hak fakir miskin yang harus disampaikan. Tidak seberapa dibanding yang nominal tadi 30 juta, hanya dipotong 750.000 zakatnya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau seandainya Anda punya usaha yang lain, profesi yang lain, kalau memang belum paham, mohon bisa menanyakan kepada orang-orang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi saya melihatnya banyak sekarang di masyarakat itu kalau akhir tahun ataupun menjelang Idul Fitri, banyak yang mengeluarkan bilangnya ini zakat saya diberikan orang fakir miskin. Tapi nggak tahu nominalnya dia entah dikalkulasi atau tidak, atau hanya mengambil dari sedikit uangnya yang di ATM itu, di tabungannya, terus dibagikan. Tapi nggak dihitung, itu kan salah. Harusnya dihitung, dikalkulasi sampai benar-benar nisabnya berapa secara pasti. Kalau memang Anda belum bisa menghitung itu, tanyakanlah kepada ahlinya. Jadi agar benar-benar harta kita ini benar-benar menjadi bersih dan suci, karena sudah terbebas dari hak-hak fakir miskin. Dan kita benar-benar bisa membantu. Kalau dari satu orang 750.000 kali berapa yang punya usaha, yang punya profesi, pegawai negeri dan lain-lain itu mau menzakatkan hartanya, saya yakin pasti banyak di negeri kita Indonesia ini orang fakir miskin sedikit terbantulah dengan dikeluarkannya zakat dari agnia-agnia orang-orang kaya tersebut. Demikian dari saya. Ya, saya cukupkan sekian. Ini tentang zakat profesi. Jika memang masih belum begitu paham tadi, tanyakan kepada ahlinya untuk menghitung nominalnya, karena kemungkinan agak sulit jika diperinci selama 1 tahun. Itu saja, saya cukupkan sekian. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.